Gue yakin kalian pasti pernah mikir, gimana ya, bisa nggak sih belajar jadi data analis tanpa harus ngeluarin duit banyak buat kursus atau kuliah? Tonton terus video ini, karena gue akan kasih tips dan strateginya gimana caranya kita belajar sendiri sebagai data analis. Halo semuanya, kembali lagi di channel Sasonoto Asbula. Kita tahu kalau era sekarang ini, data analis itu lagi hot banget. Dan banyak dari kalian pasti penasaran gimana caranya belajar skill ini tanpa harus menguras kantong. Nah, di video kali ini, gue akan bahas gimana cara sukses belajar sendiri buat jadi data analis. Gue bakal share strategi dan tips dari pengalaman gue sendiri dan kasih tahu kalian gimana memanfaatkan berbagai sumber yang ada di internet, belajar dengan efektif, dan mengasah skill yang dibutuhkan untuk jadi data analis. Walaupun terdengar rumit, namun dengan semangat dan kerja keras, kalian bisa belajar dan memahami dunia data analis, data science, machine learning, bahkan artificial intelligence. Oke, sebelum kita mulai, mari kita bahas dulu. Kenapa belajar sendiri itu penting banget? Apalagi di era digital, kayak sekarang ini. Kalian pasti udah tahu kan, zaman sekarang ini akses informasi itu gampang. Buka aja smartphone, laptop, atau tablet. Kita bisa akses informasi apapun yang kita butuhkan. Zaman dulu gue ingat betul, kalau mau belajar sesuatu, kita harus datang ke kelas atau seminar. Kalau nggak datang ya kita nggak dapat ilmunya. Tapi sekarang, kita bisa belajar apa aja, kapan aja, dan di mana aja. Sekarang bayangkan, kalian mau jadi data analis, ada banyak hal yang harus dipelajari. Mulai dari konsep data analis, database, bahasa pemrograman, sampai visualisasi data. Atau kalau kalian mau jadi data scientist, kalian harus belajar juga tentang statistical analysis, machine learning, sampai artificial intelligence. Jujur, belajar semua ini di kuliah atau kursus itu bisa mahal. Tapi dengan belajar sendiri, kalian bisa atur tempo belajar sendiri dan tentunya bisa jadi lebih hemat. Dan satu lagi, belajar sendiri itu nggak cuma tentang hemat uang atau waktu. Ini juga tentang mandiri. Bayangin, kalian nggak cuma jadi ahli di bidang yang kalian pelajari, tapi juga ahli dalam belajar. Percaya deh, skill ini akan sangat bermanfaat sepanjang karir, bahkan seumur hidup kalian. Cerita gue sendiri, waktu pertama kali tertarik sama dunia data ini, gue nggak tahu harus mulai dari mana. Karena beberapa tahun sebelumnya, dunia data ini nggak sepopuler sekarang. Jadi, masih agak susah cari referensinya, apalagi kuliah dan kursusnya waktu itu masih jarang banget. Tapi karena terus konsisten belajar sendiri, sekarang gue bisa berbagi ilmu ini sama kalian. Dan mungkin aja di masa depan nanti, kalian akan memanfaatkan skill belajar sendiri ini untuk belajar hal baru. Oke, sekarang kalian udah siap buat belajar sendiri. Pertanyaannya sekarang, dari mana ya kita harus mulai? Jujur, belajar sendiri itu kadang overwhelming. Maksud gua, banyak banget informasi dari internet dan nggak semua itu akurat atau berguna. Kalian harus pandai-pandai memilih sumber belajar yang baik dan kredibel. Satu hal yang gue pelajari dari pengalaman gue belajar sendiri, kualitas bahan belajar itu penting banget. Misalnya, kalian mau belajar machine learning, kalian buka Google, ketik belajar machine learning, dan hasil yang keluar pasti banyak banget. Nah, gimana cara milih yang terbaik? Pertama, coba kita lihat Massive Open Online Course. Ini kayak Coursera, edX, atau Udemy. Banyak course keren yang diajarin oleh profesor dari universitas top atau ahli di bidangnya. Dan yang paling gue suka, biasanya mereka punya tugas atau project yang bisa langsung kalian praktekin. Kedua, jangan lupakan buku. Meskipun era digital, buku itu masih powerful. Karena ada banyak buku bagus yang membahas data science atau machine learning secara mendalam. Enaknya belajar dari buku, biasanya kita akan diberikan materi yang lengkap dan disampaikan secara terstruktur. Jadi, bisa membantu kita untuk fokus ke hal-hal yang penting. Kalian bisa cari rekomendasi bukunya di Google. Kemudian, disarankan untuk kalian melihat ulasannya di website seperti Goodreads. Cari aja ratingnya yang paling tinggi dan banyak di-review. Atau bisa juga, kalau rekomendasi bukunya itu berbahasa Inggris, kalian bisa saja melihat ulasannya di Amazon.com. Terakhir, jangan takut bergabung di forum atau komunitas online. Ada banyak komunitas di internet, contohnya Kaggle, yang punya banyak diskusi dan sumber belajar yang keren. Di sini, kalian bisa tanya apa saja, dan biasanya akan ada yang bantu jawab. Belajar dari pengalaman orang lain itu bisa jadi bermanfaat banget buat kita. Ingat, nggak ada satu sumber belajar yang sempurna. Kombinasikan berbagai sumber, dan cari yang paling cocok buat kalian. Dan yang paling penting, jangan takut untuk mulai.
Oke, kita udah bahas kenapa belajar sendiri penting dan gimana cara milih bahan belajar yang tepat. Sekarang kita masuk ke bagian yang gue rasa paling krusial yaitu memahami dasar-dasarnya. Kalian nggak bisa loncat langsung ke cool stuff-nya kayak machine learning atau artificial intelligence tanpa memahami dasar-dasarnya. Kalian harus tahu nih, jadi data analis itu bukan cuma tentang memahami data, tapi juga tentang bagaimana menerjemahkan data tersebut ke dalam insight yang berguna. Nah, untuk bisa melakukan itu, kalian harus paham konsep dasar seperti matematika dan statistik. Dan tentu saja, kalian harus bisa ngoding minimal Python atau R, apalagi kalau kalian mau jadi data scientist. Nah, gimana caranya belajar dasar-dasar ini secara efektif? Pertama, kalian harus punya mindset yang tepat. Belajar ini tuh kayak membangun rumah. Kalian nggak bisa mulai dari atap, tapi harus mulai dari pondasi. Jadi, kalian harus sabar dan fokus pada satu konsep sebelum melanjutkan ke konsep berikutnya. Kedua, langsung praktikkan. Belajar dari buku atau video itu bagus, tapi nggak ada yang bisa menggantikan praktik. Misalnya, kalian belajar Python dengan cara baca atau dengar, tapi buatlah mini project. Temukan problem dan coba selesaikan dengan kode kalian. Ketiga, jangan takut gagal. Ini penting banget guys. Jadi, dalam belajar, terutama dalam belajar coding, kalian pasti akan menemui error atau masalah. Tapi jangan putus asa. Dari pengalaman gua, justru gua malah lebih banyak belajar ketika gua mengalami kesalahan dan mencoba menyelesaikannya sendiri. Percaya deh, saat kalian berhasil memecahkan masalah tersebut, itu rasanya luar biasa. Gue tahu, mungkin terdengar menakutkan, tapi gue yakin kalian bisa. Kalian udah punya semua yang kalian butuhkan untuk mulai. Jadi, ayo kita mulai belajar dasar-dasarnya. Nah, setelah kalian udah nyaman dengan dasar-dasarnya, saatnya untuk lebih fokus. Gue yakin kalian udah dengar tentang SQL, Tableau, Power BI, dan Machine Learning. Nah, ini adalah kemampuan-kemampuan spesifik yang penting untuk data analis. Jadi, SQL itu adalah bahasa yang digunakan untuk berinteraksi dengan database. Kalian nggak perlu jadi expert, tapi paling tidak harus paham dasar-dasarnya. Karena percaya deh, dalam pekerjaan sehari-hari, kalian akan sering berinteraksi dengan database. Terus, ada Tableau dan Power BI. Ini adalah tools untuk data visualisasi. Dengan tools ini, kalian bisa membuat visualisasi data yang menarik dan mudah dipahami. Percaya deh, kemampuan untuk menyajikan data secara visual itu penting banget. Dan terakhir, ada machine learning. Ini adalah salah satu topik yang paling hot sekarang ini. Tapi, jangan terburu-buru. Pastikan kalian udah kuat di dasar-dasarnya sebelum melanjutkan ke sini. Gue tahu mungkin terdengar banyak, tapi kalian nggak perlu belajar semuanya sekaligus. Ambil satu topik, pelajari sampai paham, baru lanjut ke topik selanjutnya. Kuncinya adalah konsisten dan kesabaran. Oke, kita udah ngomongin banyak teori, tapi di dunia nyata nggak cukup cuma tahu teori aja. Kalian harus bisa menerapkan ilmu yang udah kalian pelajari. Untuk menerapkan semua pengetahuan kita yang sudah dipelajari, kita bisa mulai membuat suatu project. Gue sendiri belajar banyak dari mengerjakan project-project kecil. Misalnya, gue download data dari website World Bank, terus gue coba analisis untuk ngelihat korelasi antara GDP dengan angka harapan hidup misalnya, atau gue ambil data penerbangan dan juga pernah gue ambil data game FIFA dari Kaggle, terus gue buat dashboardnya, seperti di video gue sebelumnya. Nah, dengan melakukan project-project seperti ini, kalian bisa menerapkan apa yang udah kalian pelajari dan ngelihat langsung gimana hasilnya. Dan kalau kalian merasa udah cukup percaya diri, kalian bisa coba ikut kompetisi. Ada banyak kompetisi data science yang bisa kalian coba, salah satunya di Kaggle. Di sana kalian bisa ikut kompetisi dengan peserta di seluruh dunia. Jadi, kalian nggak perlu nunggu sampai merasa siap, karena faktanya, kalian nggak akan pernah merasa 100% siap. Yang penting, kalian harus mulai. Mulai dari project yang kecil, terus upgrade skill kalian dengan mengerjakan project yang lebih kompleks. Mungkin ini terdengar sulit, tapi percaya deh, kalau kalian udah mulai dan melihat hasil kerja kalian sendiri, kalian akan merasa puas dan termotivasi untuk belajar lebih banyak lagi. Jadi, cobalah untuk memulai membuat suatu project. Dan yang terakhir tapi nggak kalah penting adalah jaringan dan komunitas. Mungkin kalian bertanya-tanya, gue belajar sendiri, tapi kenapa masih perlu komunitas? Nah, meskipun kalian belajar sendiri, bukan berarti kalian harus sendirian. Menjadi bagian dari komunitas itu bisa sangat membantu. Komunitas bisa jadi tempat kalian bertanya,
berdiskusi, atau bahkan mencari inspirasi. Kalian juga bisa belajar dari pengalaman orang lain yang mungkin menghadapi masalah yang sama dengan kalian. Ada banyak komunitas yang bisa kalian ikuti, baik online maupun offline. Kalau online, kalian bisa coba di website Kaggle. Kalau offline, kalian bisa coba meet up atau ikut suatu workshop. Di Indonesia sendiri, ada banyak komunitas data science atau machine learning yang sering mengadakan meet up. Jadi, jangan takut untuk bergabung dan aktif di komunitas. Percaya deh, ini akan sangat membantu perjalanan belajar kalian. Oke guys, jadi kita udah bahas banyak hal hari ini. Gua harap semua ini bisa bantu kalian untuk memulai dan melanjutkan perjalanan belajar kalian menjadi data analis. Gue pengen tahu apa pengalaman kalian dalam belajar sendiri menjadi data analis. Tolong di-share di kolom komentar apa yang berhasil dan apa yang enggak. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video gue berikutnya.